Perkenalkan, nama saya Sapreli Harepa, NPM 2082 10030 dari Prodi Agroteknologi Universitas Medan Area. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang enable purpose pada perusahaan Apple. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Apple. Perusahaan Apple didirikan oleh Steve Jobs. Steve Jobs memiliki nama panjang Stephen Paul Jobs. Ia dilahirkan pada tanggal 24 Februari 1955 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Ia bersama Steve Jobs Wozniak mengembangkan perusahaan Apple komputer. Ia juga telah sukses mempopulerkan sebuah konsep komputer untuk rumah tangga dengan produk bernama Apple II. Ia merupakan sosok inspiratif bagi siapa saja yang mau mendirikan perusahaan, dan ia memiliki keyakinan serta tekad yang kuat untuk menggapai cita-citanya. Apple adalah perusahaan teknologi yang canggih yang dia luncurkan dan bahkan bisa dikatakan tak terbayangkan sebelumnya. Steve Jobs adalah sosok di balik perusahaan Apple ini. Produk-produk Apple. Hampir setiap produk yang dirilis oleh Apple menjadi perhatian bagi masyarakat. Steve Jobs, karyawan mengembangkan produk dan layanan yang sangat menguntungkan seperti iMac, iTunes, iPod, iPhone, iPad, Retail, dan App Store. Apple pun juga sukses menjadi perusahaan publik yang paling bernilai di tahun 2011. Contohnya dari produk-produk Apple adalah produk Apple yang pertama yaitu iPod dan iTunes. Ini merupakan satu produk yang membuat musik digital mendunia. Saat diluncurkan pada tahun 2001, iPod telah memiliki spesifikasi yang sangat hebat. Namun, desainnya jauh lebih apik dan mudah digunakan dibandingkan pemutar musik manapun. Pemasaran Apple untuk iPod juga patut diancul jempol. Kelengkapan iTunes membuat proses transfer musik yang telah diunduh menjadi sangat mudah. Dan keberadaan iTunes Store iPod menjadi solusi efisien bagi pecinta para musik. Yang kedua, yaitu ada iPhone. Ketika Steve Jobs memperkenalkan iPhone tahun 2007, benda yang satu ini sangat berbeda dengan ponsel yang lain, hingga bahkan menjelaskan pun sulit. iPhone harus dijelaskan sebagai gabungan dari iPod, telepon, dan komunikator internet. Terobosan ini terbukti sangat populer dan berpengaruh kuat. iPhone telah mengubah cara kita menggunakan internet dan juga mengubah Apple yang menjadi raksasa teknologi terkaya di dunia berkat lakunya produk yang satu ini. Budaya perusahaan Apple. Dalam kepemimpinan Steve Jobs, ia mengubah budaya perusahaan Apple dari semua orang, mulai dari CEO hingga tenaga penjual. Ia memahami misi perusahaan dan bebas untuk berpendapat sesuai kata dan hati mereka sendiri, yang membuat hubungan antar sesama karyawan dan juga kepada kepemimpin lebih baik. Budaya organisasi di Apple yang berpusat pada pola berpikir thinking different bukanlah hanya sekedar tagline semata. Riset pada perusahaan mengenai produk dan jasa yang ditawarkan. Yang pertama, permasalahan yang diselesaikan oleh perusahaan tersebut. Apple saat ini tengah menghadapi permasalahan serius. Selain upgrade iOS 11 terus memunculkan masalah pemenuhan pasokan iPhone X yang dikabarkan mengalami penundaan. Produksi iPhone 8 dan iPhone Plus menurun 50% hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan karena rendahnya minat konsumen. Berdasarkan laporan CBS, CEO Roger Communication Network menyatakan konsumen tidak berminat pada iPhone 8. Mereka lebih tertarik dengan fitur premium yang ditawarkan oleh iPhone X. Namun, karena harganya yang mahal dan keterbatasan persediaan, pendapat tersebut diragukan. Roger Communication adalah perusahaan komunikasi terbesar di Kanada. Perusahaan ini memiliki konsumen yang sangat luas, sehingga pendapat ini dapat menggambarkan kondisi penjualan iPhone di Amerika Utara. iPhone berhasil meningkatkan kualitas dalam produksi iPhone X, serta mengatasi permasalahan produksi circuit board, lensa kamera, dan sensor pendeteksi wajah. Kuo juga memprediksi jumlah pembelian produk terbaru Apple.
ia meningkatkan secara drastis pada kuartal pertama 2018. Siapa yang memerlukan solusi dari permasalahan tersebut? Yang memerlukan solusi dari permasalahan tersebut ialah para pihak konsumen, dan pemimpin tersebut juga menjadi magnet bagi inovator, talenta-talenta SDM yang berkualitas, serta rekan kerja industri untuk mendorong terciptanya kolaborasi demi tercapainya pertumbuhan dan jangkauan bisnis yang lebih luas. Apakah produk jasa perusahaan tersebut merupakan musiman atau produk jasa jangka panjang? Produk jasa Apple ini merupakan produk jasa jangka panjang, yang dimana produk yang ditawarkan berupa barang yang dimana model ataupun jenis barang tersebut dapat berubah dalam satu saat. Riset target pelanggan. Alasan konsumen memilih produk perusahaan tersebut. Kualitas produk iPhone lebih baik daripada produk Android, seperti kecepatan multitasking lebih lancar, kamera yang menghasilkan kualitas foto yang bagus. Yang kedua itu, untuk keamanan privasi iPhone yang terbukti lebih unggul daripada Android, desain dan tampilan elegan dan simpel, sehingga terkesan mewah. Bagaimana konsumen memperoleh produk perusahaan tersebut? Yaitu, cara konsumen untuk memperoleh produk perusahaan tersebut yaitu dari perusahaan Apple dengan mengunjungi Apple Store di beberapa daerah yang terbesar di Indonesia. Bagaimana cara perusahaan tersebut untuk dapat mengelola pelanggan? Yang pertama yaitu dengan cara memberikan perhatian khusus. Dengan kita memberikan perhatian khusus terhadap konsumen, contohnya kita menanyakan bagaimana keadaan pelanggan ataupun memberikan perhatian khusus sebelum dan sesudah melakukan transaksi. Yang kedua, untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain atau simbiosis mutualisme. Ada baiknya kita menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan, yaitu memberikan keuntungan antara satu sama lain. Yang ketiga, lakukan follow-up pasca penjualan. Catat kembali siapa saja konsumen yang datang ke tempat dan melakukan follow-up konsumen tersebut, bukan hanya saja mencari pelanggan yang baru. Yang keempat, yaitu tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Kita dapat menawarkan program kartu keanggotaan atau member kepada pelanggan. Dengan cara ini, kita dapat memberikan diskon dan bonus tertentu jika konsumen memiliki kartu keanggotaan atau member. Yang kelima, memberikan keuntungan kepada pelanggan setia. Membuka peluang reseller terhadap pelanggan setia. Dengan cara tersebut, pelanggan mendapatkan keuntungan dan juga dapat menambah pelanggan baru dan bisnis reseller tersebut. Bagaimana cara konsumen komplain terhadap produk dan jasa yang ditawarkan? Cara konsumen komplain terhadap produk dan jasa yang ditawarkan dapat melalui media sosial yang dipakai oleh pihak perusahaan itu sendiri, seperti dapat menghubungi nomor telepon Apple di setiap daerah dan mendatangi kantor cabang yang ada di setiap negara. Karena di zaman modern sekarang, semua bisa dilakukan dengan media sosial tanpa harus berbicara langsung kepada pihak perusahaan. Dengan cara ini, mereka dapat menanggapi berbagai komentar yang membuat produk dan jasa yang mereka miliki semakin digemari oleh orang-orang. Baiklah, sekian hasil presentasi saya tentang Novel Purpose pada perusahaan Apple. Jika ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.